Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frisa Arfiana Dewi, NIM 20000290002, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Pencerah. Film Sang Pencerah merupakan film yang disutradarai dan ditulis oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2010 dan diproduksi oleh Raan Punjabi. Film Sang Pencerah merupakan film yang berkisah dari sejarah perjuangan salah satu tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Muhammad Darwis atau biasa dipanggil Darwis. Pemuda itu sangat gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat. Untuk mendalami ajaran agama Islam, Darwis pun pergi ke Mekah yang bertujuan untuk memperdalam agama Islam. Sebelum berangkat ke Mekah, Pak De Darwis berpesan agar setelah ia belajar di Mekah, di saat dia pulang dia bisa membawa perubahan ke desanya, yaitu desa Kauman. Sepulang dari Mekah, Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, yang mana nama tersebut berasal dari gurunya saat ia belajar di Mekah. Dan saat ia pulang ke desa Kauman, akhirnya Darwis menikahi seorang perempuan yang bernama Siti Walidah. Setelah 5 tahun belajar di Mekah, dia melihat arah kiblat di masjid besar itu benar atau salah. Nah, disinilah letak perubahan pertama yang dilakukan oleh beliau, yaitu beliau mengubah arah kiblat menjadi barat laut yang sebelumnya diyakini menghadap arah. Usul itu kontan membuat para kiai, termasuk penghulu Masjid Agung Kauman, Kiai Penghulu Holil Kamaludiningrat, meradang. Di tengah kemarahan emosi yang memuncak, Kiai Penghulu memerintahkan langgar atau surah yang didirikan Ahmad Dahlan yang diyakini merusak tradisi yang berlaku ketat di Yogyakarta dan dianggap mengajarkan aliran agama sesat. Karena merasa sakit hati, akhirnya Ahmad Dahlan dan istrinya Siti Walidah memutuskan untuk pergi dari desa Kauman. Tetapi keputusannya tidak disetujui oleh kakak Ahmad Dahlan. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih membutuhkan pemikiran-pemikiran pembaruan yang dilakukan Ahmad Dahlan. Kakaknya juga berjanji akan mendirikan surai bagi Ahmad Dahlan sebagai sarana mengaji dan tempat ibadah. Setelah mendirikan masjid sendiri, Ahmad Dahlan ingin mengajarkan Islam di sekolah pemerintahan Belanda. Awalnya pengurus sana tidak yakin bahwa Ahmad Dahlan akan berhasil. Namun Ahmad Dahlan tetap berusaha ingin mencobanya, dan lama-kelamaan akhirnya diizinkan. Pada saat percobaan ini banyak sekali pertentangan dari murid Belanda, namun Kiai Ahmad Dahlan tidak marah dan tetap mengajarkan agama Islam dengan cara sendiri yang dinilai asik oleh para murid. Akhirnya para murid tertarik diajarkan oleh Ahmad Dahlan dan akhirnya beliau resmi menjadi guru di sekolah tersebut. Namun hal itu tidak disetujui oleh para orang tua dan keluarga murid. Beliau dianggap kafir karena telah mengajar di pemerintah Belanda. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan cendekiawan priai Jawa di Purwotomo. Tetapi tuduhan tersebut tidak membuat beliau surut untuk menegakkan agama Islam yang melenceng dari sebelumnya. Para murid yang bersekolah di pemerintahan Belanda ini, mereka tahu bahwa beliau akan mendirikan sekolah surainya. Bagi beliau, Islam adalah agama rahmatul alamin yang memberikan kedamaian bagi siapa saja, termasuk baik agama Islam maupun non-Islam, selama masih dalam koridor pembangunan kesejahteraan masyarakat baginya. Hal yang pertama yang harus dikedepankan umat Islam adalah akhlak yang baik, terbuka, dan toleran seperti Rasulullah SAW. Secara perlahan, kiprah beliau yang dianggap kontroversi mampu mengubah tidak hanya pandangan Islam, tetapi kaum Barat terhadap agama Islam pun juga berubah. Didampingi Siti tercinta dan 5 murid-muridnya yang setia, yaitu Arudin, Hisham, dan Dirjo, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Kiai Penghulu menyadari bahwa pendapatnya itu adalah salah. Lama-kelamaan ia menyetujui pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah cerita yang saya peroleh dari film Sang Pencerah, dimulai dari lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sejarah perjuangannya sampai ia bisa berhasil mendirikan dan membentuk organisasi Muhammadiyah. Jadi setelah saya melihat film Sang Pencerah, kita mengetahui kelebihan dari film tersebut, yaitu film ini mengajarkan kita untuk terus berjuang dalam menegakkan kebenaran, dapat diteladani dari cobaan atau pertentangan-pertentangan yang ada. Dan kesimpulan dari film ini adalah adegan ini mengenalkan kita untuk tetap berjuang dari seorang pemuda organisasi Muhammadiyah serta mengajak kita untuk mengetahui Islam. Sekian penggalan cerita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.